Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dida Farida dengan NIM 400403236500084 dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2023 kelas B. Jadi di sini saya akan menjelaskan ROS atau Robot Operating System. Jadi pertama-tama, apa itu ROS? ROS atau Robot Operating System adalah sebuah meta operating system robot yang bersifat open source, yang merupakan framework untuk membuat perangkat lunak robot. Nah, di dalam framework ini tersebut terdapat perangkat lunak tools, library, dan package yang dapat digunakan untuk mengontrol perangkat keras robot. Nah, ROS juga merupakan kerangka kerja yang dirancang untuk membangun sistem robot. Ini bukan sistem operasi yang sebenarnya dalam pengertian tradisional, melainkan sistem operasi meta yang berjalan di atas sistem operasi host seperti Linux. Nah, lalu selanjutnya ada installing ROS, yaitu versi yang umum digunakan yaitu ROS Noetic untuk Ubuntu 20.04 dan ROS Melodic untuk Ubuntu 18.04. Nah, untuk langkah instalasi dasarnya, yang pertama ada konfigurasi repository, yang kedua ada install paket inti ROS, yang ketiga ada inisialisasi environment. Nah, lalu yang selanjutnya ada package. Package merupakan unit dasar dan distribusi kode dalam ROS. Dari setiap package ini berisi kode program, konfigurasi, dan dependensi yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi tertentu dalam sistem robotika. Nah, setiap package ini pasti berisi, yang pertama ada package.xml sebagai metadata, lalu cmake.list.txt sebagai konfigurasi build, lalu directory source code. Nah, strukturnya ada cmakelist.txt merupakan file konfigurasi untuk kompilasi, bisa bahasa C++ atau Python. Lalu package.xml metadata package seperti nama, versi, dependensi. Lalu ada scripts, kode python.py, lalu ada src, kode C++.cpp, terus ada msg, definisi custom message, lalu ada srv, definisi custom service, launch yaitu file launch, lalu ada config yaitu file konfigurasi dengan format YAML parameter. Lalu yang selanjutnya ada nodes. Nodes merupakan komponen dasar dalam ROS yang beroperasi sebagai proses mandiri untuk mengeksekusi tugas komputasi tertentu. Nah, setiap node umumnya memiliki peran khusus dalam sistem robotika, seperti mengelola sensor atau aktuator, memproses dan menganalisis data, dan mengendalikan subsistem tertentu. Nah, nodes ini juga memiliki ciri umum, yaitu yang pertama berjalan secara independen sebagai proses tersendiri, dapat dikembangkan menggunakan berbagai bahasa pemrograman, lalu berkomunikasi melalui mekanisme pertukaran data ROS, lalu dirancang untuk menjalankan fungsi tunggal yang terdefinisi dengan baik. Lalu ada juga fungsi nodes, yaitu sebagai driver untuk antarmuka hardware, ada sebagai prosesor untuk data sensor, sebagai controller untuk sistem aktuasi, dan juga algoritma eksekutor. Lalu ada juga selanjutnya message atau topics. Message dan topics dalam ROS adalah mekanisme fundamental untuk pertukaran data antar nodes menggunakan paradigma publish, subscribe. Nah, message ini merupakan struktur data yang digunakan untuk komunikasi antara node ROS dan menentukan informasi yang dipertukarkan pada suatu topik. Nah, untuk format message sendiri ini didukung dengan tipe data primitif seperti integer, float, string, dan struktur kompleks. Lalu yang kedua ada topics, merupakan komunikasi antara node ROS. Topics juga diberi nama bus di mana node bertukar pesan. Node dapat menerbitkan pesan tentang suatu topik, dan setiap node yang tertarik dapat berlangganan atau subscribe ke topik tersebut untuk menerima pesan, dan topik itu mengikuti pola perpesanan terbitkan langganan atau publish subscribe yang memungkinkan komunikasi asinkron.
Lalu ada karakteristiknya juga pada topik, yaitu many to many, jadi banyak publisher dan subscriber bisa terhubung ke satu topik. Lalu ada asynchronous, publisher dan subscriber bekerja secara independen. Lalu ada dynamically type atau tipe message ditentukan saat runtime. Lalu yang selanjutnya ada service, adalah service merupakan salah satu mekanisme komunikasi sinkron dalam ROS yang memungkinkan node saling berinteraksi melalui pola request response. Service ini mirip dengan API call dalam pemrograman web. Nah, adapun karakteristik service yaitu sinkron, klien mengirim request dan menunggu hingga server merespons. Lalu ada one to one, hanya satu server yang bisa melayani sebuah service, tetapi banyak klien dapat memanggilnya. Lalu ada use case, ini untuk tugas yang membutuhkan hasil instan kalkulasi, konfigurasi, atau aktivasi fungsi tertentu. Lalu ada struktur service, yaitu ada file.srv, itu mendefinisikan struktur request dan response. Lalu ada server node, yaitu menyediakan service dan memproses request. Lalu ada client node, yaitu memanggil service dan menerima response. Lalu ada actions. Action merupakan salah satu mekanisme komunikasi tingkat lanjut dalam ROS yang dirancang untuk tugas-tugas long running, yaitu atau berjalan dengan lama, yang memungkinkan goal oriented execution dengan kemampuan feedback, preemption, dan result. Lalu action ini memiliki karakteristik, yaitu yang pertama ada asinkron, klien mengirim goal dan bisa melanjutkan eksekusi tanpa menunggu. Lalu ada feedback, server mengirim update progress secara real time. Ada cancelable, yaitu kalian bisa membatalkan goal yang sedang berjalan. Lalu ada use case ideal, misal navigasi robot dan manipulasi dengan robot. Adapun structure dari action ini yaitu yang pertama ada goal, yaitu input dari klien itu sendiri. Lalu yang kedua ada feedback, yaitu update progress. Lalu yang ketiga ada result, yaitu output akhir. Nah, selanjutnya ada launch file. Launch files itu menyederhanakan proses memulai beberapa node dan mengonfigurasi parameternya. File peluncuran atau launch files adalah file XML yang menjelaskan node yang akan dieksekusi, parameternya, dan koneksi di antara mereka. Nah, dengan menggunakan file launch file ini dapat memulai beberapa node dengan satu perintah, membuatnya lebih mudah untuk mengelola sistem robot yang kompleks. Lalu yang terakhir ada parameters. Parameter dalam ROS merupakan menyimpan dan mengambil parameter pada saat runtime. Sistem penyimpanan ini nilai konfigurasi yang dapat diakses secara global oleh seluruh nodes dalam sebuah ROS system. Adapun karakteristik parameternya itu yang pertama global access atau dapat diakses oleh semua nodes dalam ROS master yang sama. Lalu ada tipe data yang fleksibel, jadi kita bisa menggunakan tipe data yang dasar seperti int, float, string, boolean, list, dict, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga itu ada dynamic reconfiguration atau nilai dapat diubah saat runtime tanpa restart node, jadi tanpa di restart lagi. Lalu ada hierarchical organization, itu disusun dalam structure namespace, contoh /robot/max_speed. Lalu ada pun jenis parameter, yaitu yang pertama static parameters, merupakan nilai tetap yang didefinisikan saat launch, biasanya pada file.launch atau .yaml, dan pada dynamic parameters. Dynamic ini dengan sesuai namanya, yaitu dapat diubah saat runtime menggunakan rqt_reconfigure atau service call. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.